Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini saya lagi bersama orang-orang hebat di Waruni yang alhamdulillah beliau berdua ini masya Allah luar biasa. Berkat beliau berdua, utamanya berkat Guru Mulia Al Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kab. Seperti kita ketahui, yang belum kenal, beliau ini adalah Pak Edi Saputra. Beliau ini penasihat Majelis Rasulullah. Pemikiran beliau masya Allah. Kalau boleh saya kasih pendapat, beliau ini berdakwah seperti kita ketahui, kata guru-guru kita, berdakwah tidak harus di mimbar. Nah, melalui pemikiran-pemikiran beliau ini, dakwah beliau ini merangkul bukan memukul. Seperti halnya kita yang muda-muda ini, beliau meskipun sudah tua, tapi ketika bergabung bersama kami yang muda-muda ini, beliau mampu mengimbangi kami. Sehingga membuat kami merasa nyaman, merasa tidak ada gap antara kami dengan Bapak Edi ini. Untuk yang berikutnya yaitu Al-Ustadz Abdul Muti. Beliau ini juga Masya Allah, dahnya ya saya juga sebagai saksi hidupnya, dakwah beliau ini boleh dibilang pintu ke pintu, Masya Allah pokoknya. Makanya saya berharap doa-doanya dari Pak Penasehat dan Ustadz Abdul Muti, mudah-mudahan saya wabil khusus teman-teman semua diistiqomahkan di Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dan kita tidak berpisah di majelis ini kecuali kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, malam ini sedikit saya ada yang mengganjal di pikiran saya ini, Om. Oh, iya, dari kata-kata sombong ini. Orang yang sombong itu menolak kebenaran dan cenderung meremehkan orang lain. Mungkin saya minta sudut pandang dari logikanya Om Edi sebagai penasihat Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sombong itu gimana, Om? Maksudnya gimana itu dari sudut pandang Om? Silakan, fadol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung masuk kategori sombong. Sebenarnya kalau kita mau mengenal sombong, kita tahu dulu tuh apa arti kata sombong itu. Karena yang benar kata sombong itu yang sangat dibenci karena itu label yang sudah dimilikin oleh apa itu? Iblis ya. Iblis. Mudah-mudahan kita tidak termasuk mengambil label iblis terhadap diri kita. Karena kalau kita ambil nanti marah iblisnya. Jatah dia diambil kita ya. Benar. Nggak boleh kita ambil. Gitu kan. Jadi kata sombong itu kan kita dapatkan kan dari hasil analisa orang lain. Iya, benar. Walaupun analisa orang lain itu bilang kita tidak sombong, tetapi belum tentu kita tidak sombong. Kita bisa menjadi sombong. Iya. Jadi jangan pernah kita menilai orang lain sombong, angkuh. Saya selalu belajar untuk gini, kenapa saya bisa berubah cara berpikir? Karena awal pengajian di rumah Ustadz Abdul Mukti yang saya tekankan adalah ajaran berbaik sangka. Itu tetap saya utarakan terus, tidak bosan-bosan. Jangan membaca pikiran orang. Dari membaca pikiran orang saja kita bisa menuduh orang lain sombong. Kalau orang lain tidak sombong, kita tuduh, apa hasilnya untuk kita? Iya, benar. Karena apa yang kita tuduhkan ke orang lain, kan itu akan berbalik ke kita juga. Ya. Kita bilang orang lain sombong, padahal dia tidak sombong, kesombongan itu akan menjadi milik kita juga. Jadi secara tidak langsung kesombongan itu bisa berbalik kepada diri kita. Kepada diri kita, akibat kita menuduh orang lain, kan gitu kan. Jadi kita harus berbaik sangka saja. Kesombongan juga bukan gini. Kesombongan itu terbentuk dari cara berpikir kita. Cara berpikir kita ini akan terbentuk dari apa yang ingin kita lihat. Itulah dari nafsu. Jadi misalkan gini, kita sebenarnya sombong sama HP, sombong sama apa yang kita tonton.
Kenapa gini? Apa yang ingin kita lihat di handphone, ya kan? Iya, iya. Yang tidak kita suka, walaupun baik, kita langsung lewatkan. Scroll. Scroll. Apakah kita tidak sombong? Jadi Yang tahu kan sombong kita sendiri, Ya, ya, bukan benar. orang lain gitu. Jadi karena kita juga untuk menghindarin itu, ya jangan kita menuduh orang lain sombong, berbaik sangka saja. ya, Jadi bener. walaupun dia sombong, itu urusan dia sama Allah. Iya. Walaupun dia tidak sombong, itu juga urusan dia sama Allah. Biarkan aja Allah yang mempunyai kehendak atas dirinya. Oke Om. Jadi menanggapi tadi Om ya, ketika kita bermain HP, kita scroll tuh. Ketika ada ceramah yang baik, kita scroll tuh. Tapi ketika ada yang joget-joget, ya gimana? Apakah itu tidak sombong? Nah, jangan Anda semua men-scroll ceramah-ceramah yang baik di HP. Takutnya Anda nanti ke-scroll dari surga. Oke, Ya? Masya Allah. Anda kada tahu juga itu. Jadi gini Om ya, maksudnya sikap sombong yang sering kita lihat adalah ketika seseorang merasa lebih unggul dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih mampu dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, atau memiliki kelebihan-kelebihan lainnya. Maka secara tidak sadar itu sifat sombong itu akan muncul Om, secara kita tidak sadarin. Oke. Itu bagaimana itu Om? Kekayaan, ilmu yang tinggi, ya kan? Iya. Kalau mereka itu sombong, kita mendasarkan bahwa mereka itu sombong tuh karena apa? Iya. Kadang gini, ada ustadz atau habib atau ustadz yang banyak ilmunya itu menyampaikan suatu ceramah yang mungkin mengena di hati kita. Iya. Karena kita tidak menerima, kita katakan dia sombong, Iya. sok pintar, sok ngajarin. Iya. Itu akan bisa terjadi karena setan itu berbagai macam cara untuk mengganggu pikiran kita. Secara tidak langsung itu Secara tidak adalah langsung. kesombongan. Itu adalah kesombongan yang Menolak kita kebenaran. tuduh mereka menjadi sombong karena nafsu kita, padahal kita yang sombong menerima kebenaran. Iya, Kan iya. itu berbalik lagi ke diri Iya, kita. iya, iya. Yang makanya kategori artis sombong itu kita tidak bisa menilai, biarkan Allah aja yang menilai. Masya Allah. Jadi yang lebih baik gini, lebih baik kita selalu berbaik sangka. Urusan sombong orang lain, biarkan itu menjadi urusan dia sama Allah. Yang penting kita jaga bagaimana kita tidak sombong nih. Itu yang paling kita jaga, diri kita sendiri bagaimana tidak sombong agar yang sudah menjadi label iblis tidak kita ambil. Iya. Kita berperang, kita pakai senjata apa ngelawan iblis? Kesombongannya kita ambil, kita nggak bisa ngelawan dia kan? Iya. Jadi untuk menghindari kesombongan itu selalu berpikir bahwa semua kejadian itu karena Allah. Dia sombong, ya itu urusan dia sama Allah, biar aja. Iya. Hati kita jangan menuduh dia sombong. Walaupun memang dia sombong, biarkan aja. Iya. Dia tidak sombong, itu urusan dia. Ya, kalau menurut analisa saya sih secara logika berpikir begitu, karena selalu tertanam sudah mulai berbaik sangka. Jangan pernah membaca pikiran orang, karena dari setiap 1 miliar orang yang ada, karakternya berubah-ubah. Iya, iya, benar-benar. Karakternya banyak amat. Kita hanya sekelompok kecil saja. Tidak sanggup kita untuk menilai segitu banyaknya. Jadi kita lebih bagus kita lihat diri kita sendiri saja. Iya, iya. Hindarin kesombongan. Iya. Agar kita tidak berperang rebutan kesombongan sama iblis. Ya, jadi poin yang saya tangkap ini dari pembicaraan kita ini Om, kita harus selalu berprasangka baik kepada orang. Iya. Jangan pernah membaca Jangan pernah, pikiran ya orang. benar, jangan pernah membaca pikiran orang. Jadi, seribu alasan. Seribu alasan. Jadi gini, satu contoh gini ya. Kenapa pikiran orang berubah-ubah? Iya. Jadi dari bahasa itu juga, kalau ada melihat seorang pencuri, Iya, ya kan? Tanggapan orang yang menonton pencuri itu kan macam-macam. iya, Itu mencuri diharamkan sama Allah, dilarang kan, gitu-gitu kan. Memang benar itu dilarang, tapi kita tidak bisa menjas dia bahwa dia itu seorang pencuri. iya.
Walaupun dia memang seorang pencuri, artinya begini. Kan kita tidak tahu dia mencuri karena apa. Ya, kita tidak tahu latar belakangnya dia mencuri karena apa. Mencuri karena apa? Berbaik sangka aja. Berbaik sangkanya begini. Kita masih berterima kasih sama Allah. Allah masih menutup aib kita. Masya Allah, benar sekali. Aib dia dibukakan sedikit sama Allah. Karena dibukakan Allah aib dia, untuk apa kita menghina dia? Kalau itu mengenai melanggar hukum, itu biarin mengenai urusan polisi lah, urusan negara lah. Jangan sampai diri kita ikut andil membuat dosa terhadap yang mereka lakukan. Biarkan itu urusan dia sama Allah. Gitu. Iya. Masya Allah, itu tadi tanggapan dari Bapak Edi Saputra sebagai penasihat Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah naungan Al Habib Abu Bakar bin Ja'far Al Kab. Untuk berikutnya saya mau tanya ini dari sudut pandang Al Ustadz Abdul Mukti, bagaimana seseorang yang menolak kebenaran dan cenderung meremehkan orang lain. Fadal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, malam hari ini ya kita berkah bisa kumpul kembali sama penasihat majelis yang mana sudah panjang lebar memaparkan tentang sombong. Nah, tadi bahannya itu kayaknya bahan saya sudah diambil semua. Habis sudah bahannya ini. Habis sudah bahannya ya. Luar biasa penjelasan beliau ya. Karena logika sama tatanan tentang makna sombong beliau jelaskan secara gamblang. Itu sudah termakna semua, terjawab semua tentang sombong tadi. Sedikit saja menambahkan tentang sombong sebagaimana sabda Nabi sallam, al-kibru batarul haqqa aghamtun nas. Ya. Rasulullah sallam pernah suatu ketika berkumpul bersama sahabat-sahabat Nabi sallam, beliau menerangkan tentang al-kibr, yaitu sombong. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami termasuk orang yang sombong?" Maksudnya apa ya sahabat? Kami ini kalau hendak pergi ke masjid, ya, kami selalu menggunakan pakaian kami yang bagus, yang rapi, yang indah, sendal kami yang bagus. Bahkan kami siapkan kendaraan kalau kami ke unta segala macam bagus semua. Iya. Apa kami termasuk orang yang sombong? Tidak, wahai sahabatku, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Orang memakai pakaian yang rapi, yang bagus ke masjid ini memang perintah Allah Ta'ala. Wuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang baik, yang indah, yang wangi ketika hendak pergi ke masjid. Jadi kalian bukan yang dikatakan sombong bukan karena pakaiannya, ya, karena punya kendaraan banyak, ya, bukan punya karena harta banyak. Belum tentu mereka sombong, tidak. Tapi apa? Sombong itu al-kibru batarul haqqa aghamtun nas. Yaitu apabila dia diterangkan, ya, dijelaskan tentang, diingatkan tentang hal yang baik, dia menolak karena masih memandang siapa yang menyampaikan. Padahal kita tidak boleh itu menilai seseorang dari manusianya, ya. Hatta dia orang gila, dia perampok, pencuri, kalau dia mengingatkan hal yang baik, kita harus terima. Masya Allah. Kita harus terima. Anak kecil, ini pernah, ini fakta, pernah dulu masih kami berada di Donghua. Kalau kami pulang ini, mes ini tempat lahan pasir, itu banyak anak main kelereng. Nah, banyak main kelereng. Kami lewat ini namanya kita dewasa, udah merasa tua. Ya, namanya anak main kelereng, ada garis 4 kadang ditaruh kelereng. Kita lewat di jalan asal injak aja. Kita asal injak aja. Kadang-kadang kita hapus. Kadang nggak mau tahu kita kan. Ini main kelereng apa enggak. Nah, ketika kita menginjak ini kelereng, anak ini berkata, "Om, tolong om jangan diinjak, kami lagi main." Kalau hati sombong, ya, maka timbul apa ini anak kecil. Nah, padahal ingatkan anak kecil ini, ibaratnya ya belum balik lah. Kita merasa sombong, ngapain kamu anak kecil ingatkan saya? Padahal itu peringatan yang baik. Kalau saya jangan diganggu. Ya. Kalau kita pandang dia anak kecil, dia ingatkan bahwasanya ini jangan diganggu kami main. Kalau kita menolaknya, kita termasuk orang yang sombong karena masih mandang siapa yang menyampaikan tuh. Itu kebaikan tuh. Kita tidak boleh sama anak kecil pun tidak boleh seperti itu. Zolim kita. Nah, walaupun dia main. Nah, kemudian ada orang pemabuk, bahkan orang gila mengingatkan kita tentang hal yang baik.
Dia misalnya orang gila, ingatkan tentang sholat, ingatkan kita tentang sedekah. Kita mengatakan, kamu aja orang gila tidak pernah sholat, kamu aja orang gila tidak pernah sedekah, lihat pemabuk, narkoba segala macam. Ingatkan kita juga seperti itu, kita menolaknya, maka kitalah yang menolak ini, yang dikatakan sombong karena masih memandang siapa yang menyampaikan. Jadi apabila kita diingatkan tentang hal yang baik, jangan pandang sudah siapa yang menyampaikan. Kalau itu baik, ayo terima. Karena kata Rasulullah, orang yang sombong ketika dia diingatkan hal yang baik, dia masih memandang siapa yang menyampaikan. Nah, itu tergolong orang yang sombong. Karena cuma dua kata Rasulullah yang sombong itu. Yang tadi yang pertama adalah apabila menolak kebaikan yang disampaikan orang lain karena masih memandang siapa yang menyampaikannya. Itu yang pertama. Dia termasuk orang yang sombong. Yang kedua, yang dikatakan Rasulullah sombong ini adalah dia merendahkan orang lain. Entah dia rendahkan gara-gara pangkat jabatannya, bawahannya rendah semua. Entah dia merendahkan karena hartanya, yang miskin direndahkan semua, atau dia rendahkan orang karena ketidakpunyaan ilmunya, dia punya ilmu merasa sombong. Nah, jadi cuma dua itu aja yang sombong itu. Masalah orang kaya, punya mobil, punya perusahaan, belum tentu dia sombong. Dan kita kalau mampu mengatakan orang sombong, apa maksudnya? Apa karena dia tidak pernah beri kita uang? Benar. Nah, tidak boleh juga. Kita mampu mengatakan orang sombong ini apa maksudnya? Apa gara-gara kita tidak pernah diberi? Tidak pernah diperhatikan? Nah, bukan itu. Kita tidak tahu mereka berbagi dengan siapa, Ya sangka baik aja saya. Seperti apa yang dikatakan Pak Penasihat tadi, kita harus banyak-banyak baik sangka. Banyak-banyak baik sangka. Siapapun yang ngasih nasihat kita terima. Walaupun anak kita kadang ego nih, punya anak, ingatkan kita. Ayo berhenti main HP, kita belum berhenti. Anak bilang, bapak aja belum berhenti. Nah, kita lawan nih. Kayak bapak kan udah tua, nggak bisa seperti itu baik juga sebenarnya. Masih ajar anak-anak. Benar. Mandi nak, mandi. Kita sendiri belum mandi. Bapak aja, ayahnya belum mandi. Gitu. Kita nolak, nolak. Nggak bisa juga. Itu. Sholat nak. Sholat. Kita nggak sholat. Mungkin bisa dibilang kita egois. Egois kita. Benar. Nah, itulah padahal anak ini walaupun belum balik, itu kan Allah Ta'ala tuh yang ngasih jalan. Supaya ingatkan kita itu. Jadi semua kejadian ini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu semua ujian buat diri kita. Dan semua ujian ini bisa membuat kita sombong. Ujian ini bisa membuat kita sombong. Jangan bilang kalau ujian ini ada orang mabuk-mabukan, itu ujian buat diri kita. Ada orang pencuri, perampok, tidak sholat, itu ujian buat diri kita. Kalau kita tidak merasa diuji gara-gara mereka, termasuk kita orang sombong. Orang yang tidak sholat, orang yang narkoba, orang yang pencuri, pemabuk, perampok itu ujian buat diri kita. Mampu tidak hati lisan kita ini tidak menghardiknya. Nah itu. Kalau kita mampu, berarti kita termasuk orang yang sombong. Kenapa? Kita rendahkan dia. Kita rendahkan dia. Oleh sebab itu, jangan sampai kita diingatkan hal yang baik, kita menolaknya karena masih memandang siapa yang menyampaikannya. Sedikit pun, jangan ada di hati ini merendahkan orang lain gara-gara kelebihan yang diberikan Allah Ta'ala pada diri kita. Karena semua titipan. Dan mungkin itu dari saya, Al-Fakir. Dan tadi sudah dipanjang lebar oleh Pak Penasihat. Alhamdulillah luar biasa. Nah itu buat pengingat kita semua lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kalau menanggapin perkataan beliau berdua tadi, saya sedikit teringat tausiah dari guru kita, Guru Mulia Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kab. Beliau pernah mengatakan di Musola Darun Najah, jika ada orang yang jauh dari Allah, maka doakanlah. Tapi ketika ada orang yang sudah dekat dengan Allah, maka doakanlah semoga dia istiqomah. Mungkin itu sedikit perkataan dari Guru Mulia Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kab, tapi cukup membekas di kepala saya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dari perkataan ini bisa menjadi wasilah hidayah buat kita semua, terutama buat yang nonton di rumah. Dan satu lagi, kita tidak boleh sombong. Karena kalau kita sombong, kita sudah mengambil sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang boleh sombong cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Om, sebelum saya tutup, terima kasih kepada Al-Ustadz Abdul Mukti, kepada Pak Edi Saputra sebagai penasihat Majelis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tetap istiqomahkan di Majelis Rasulullah SAW ini. Dan sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan saya, baik perkataan
Bapak Edi atau Al Ustadz Abdul Mukti yang kurang berkenan, kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ada yang salah itu murni datangnya dari kami bertiga. Sebelum saya tutup, saya mau iklan dulu. Selain kami menjual parfum-parfum sholat non-alkohol, kami juga menjual berbagai macam produk seperti baju koko, baju gamis, tasbih digital, kopiah al-kaf, berbagai macam peralatan sholat, surban, dan juga kami melayani perlengkapan fardu kifayah. Untuk nomornya, silakan lihat di nomor di bawah ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke Om, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Al Ustadz Abdul Mukti, terima kasih atas waktunya. Terima kasih pencerahannya. Masya Allah malam ini kurang lebihnya akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.